pemirsa. Ngobrol dari tadi, yang lewat udah lewat, padahal pemirsa kita nggak tahu. Pemirsa, selamat datang kembali ya, masih di saluran Dawa TV, saluran informasi dan pendidikan, bersama acara yang paling dinanti-nanti, acara kesehatan, yaitu Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Masih melanjutkan topik yang tadi tentang vertigo. Tadi sudah disebutkan ya bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Gimana kalau di langit nanti pusing begitu. Padahal nih sebenarnya kalau menurut penjelasan Dr. Pristanova tadi bahwa penyebab dari vertigo sendiri itu tidak melulu kita tuh ada di langit, menggantungkan cita-cita setinggi langit. Maksudnya tidak melulu ada di ketinggian gitu, tapi ya berbagai macam sebab vertigo dan cara penanganannya. Dokter, kira-kira nih apa yang harus diwaspadai dari gejala vertigo sendiri? Jadi ada gejala-gejala vertigo yang harus kita waspadai betul-betul gitu dokter. Kira-kira apa saja dokter? Oke, jadi pertanyaan bagus banget. Jadi vertigo yang gimana sih yang harus istilahnya bikin kita gawat ya, segera periksa ke dokter. Yang pertama, jika seperti yang sempat saya jelaskan sebelumnya, ada perasaan vertigo yang terus menerus. Jadi dia tidak bergantung dengan berubah posisi kepala, tidak bergantung dengan perubahan posisi dari tidur ke duduk. Jadi dia terus-terusan ada, mau dia tiduran, mau dia istirahat, aktivitas, vertigonya ada. Dan ini biasanya vertigonya tidak terlalu hebat seperti vertigo yang jinak, tapi dirasakan terus-menerus. Atau yang kedua disertai dengan gejala lain, contohnya misalnya ada penurunan pendengaran, atau diiringi dengan bunyi mendengung atau mendengung di telinga. Nah itu juga harus segera diperiksakan, karena seperti ini meskipun ya dia sifatnya jinak, tapi kalau tidak diobati dengan baik, karena biasanya penyebabnya adalah infeksi atau peradangan di dalam telinga, itu bisa juga menyebabkan kerusakan permanen di pendengaran ya. Nah kemudian kalau misalnya disertai juga dengan keluhan susah berjalan dan gangguan dalam menggunakan tangan. Jadi kalau misalnya orangnya ada rasa seperti pusing-pusing dikit, jadi kayak ngambang-ngambang gitu ya, nggak terlalu berat tapi selalu ada begitu. Kemudian ketika dia jalan condong selalu jatuh ke satu sisi, nggak bisa berdiri tegak ya. Padahal kaki nggak lemes tapi dia nggak bisa jalan. Kemudian kalau tangan susah digerak, jadi bukan susah digerakkan, jadi kayak nggak bisa dikontrol. Mau ambil barang kelewatan atau justru selalu kurang jaraknya. Jadi kalau mau ngambil gelas gitu nggak nyampe atau justru lewat. Padahal kita merasa sudah begini dokter. Benar, jadi kayak kagok ya. Padahal tangan kuat gitu. Hati-hati, itu adalah tanda ada gangguan koordinasi, yang mana artinya ada gangguan fungsi otak kecil. Kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, lebih baik dibawa ke dokter. Jadi segera pergi ke ruang gawat darurat, malah nggak usah nunggu ke polis ya. Kalau ada gejala yang demikian. Ini misalnya nih dokter, misalnya ya kalau di rumah itu ada orang, atau kita tuh bisa meraih HP, kan tadi susah ya, kita tuh susah gitu ya. Atau kita bingung punya HP, taruh mana, udah taruh pusing. Kita di kamar mandi pusing dokter. Nah itu apa hal pertama yang bisa kita lakukan untuk menolong diri kita sendiri dokter? Sedangkan kita mau cari handphone sudah nggak keburu dokter, mau membuka mata aja udah kita mual, mau muntah terus udah nggak bisa dokter, udah sensasinya udah berputar-putar atau bergoyang-goyang, tapi sudah agak gimana dokter, udah nggak bisa nyari, nggak bisa ini. Apa nih dokter pertama yang bisa kita lakukan kepada diri kita saat kondisi seperti itu? Jadi yang paling penting dari ketika orang itu vertigo adalah jangan sampai terjadi trauma karena vertigonya atau karena dizziness atau pusingnya. Maka ketika terjadi serangan, terus misalnya lagi di kamar mandi, ternyata serangnya di kamar mandi ya, diem aja, posisikan diem. Justru jangan terlalu banyak gerakin kepala. Coba diem, tutup mata, karena biasanya kalau itu jinak, kalau seperti BPPV yang saya jelaskan, dengan kita menutup mata dan posisi kepala diam, dia akan mengistirahatkan organ keseimbangan yang tadi bermasalah. Jadi sehingga pusingnya berkurang. Oke, ketika pusing berkurang, bergerak pelan-pelan sambil mencari pegangan atau duduk aja. Jadi pelan-pelan. Jadi kalau udah pusing, cari pegangan, ya, cari pegangan. Jangan sampai posisi
jatuh itu. Nah, kalau sudah di luar, kalau di rumah kebetulan ada orang tapi jauh, boleh teriak Iya. orang ya. Kalau misalnya enggak, ya seperti itu. Cara paling bagus adalah mencari pegangan dan dengan menggunakan pegangan itu berjalan pelan-pelan ya. Jadi seperti Oh itu. gitu. Kalau cara alami nih dokter, cara alami untuk paling tidak ini mengurangi ya. Kalau tadi itu ada vertigo yang suka kambuh gitu ya, ada vertigo yang suka kambuh, kemudian atau memang karena genetik. Cara alami gitu dokter untuk mengapa ya dokter, merendahkan Mencegah atau gitu. mencegah paling tidak supaya tidak mudah kambuh, itu gimana dokter cara alaminya? Jadi kalau cara alami, kalau misalnya memang terdiagnosis dengan vertigo yang tipenya perifer, saya bilang yang jinak ya, seperti BPPV gitu, atau gangguan infeksi di sini yang bisa diatasi gitu ya, itu biasanya kita sarankan ada namanya istilahnya rehabilitasi vestibular. Vestibular itu artinya organ keseimbangan. Jadi kita melakukan fisioterapi latihan gitu ya, khusus untuk melatih organ keseimbangan yang bermasalah tadi. Nah, jadi dibetulkan posisinya dia salah kan, error kan, dia ngasih input error dia ke otak, nah itu kita betulkan. Ada latihannya, jadi mungkin nanti bisa sambil ditayangkan ini, ada beberapa gerakannya, atau seperti saya bilang tadi, boleh pada saat berobat tanya sama dokternya, dok, ini saya ada latihannya nggak sih dok untuk memperbaiki? Karena percaya atau tidak, latihan ini memberikan manfaat, bahkan bisa membantu menyembuhkan. Artinya bikin yang tadinya sering kumat menjadi amat sangat jarang kumat, atau bahkan berhenti. Bahkan berhenti. Iya. Jadi itu cara alami. Cara alami. Tentunya dengan tetap menjaga pola hidup sehat, dokter ya. Benar. Maka kalau terapi itu tetap kita lakukan, tapi pola hidup kita tidak sehat, misalnya suka bergadang, istirahat kurang, artinya ya istirahat kurang juga bisa mencetuskan yang Nah, kecapean. betul, istirahat kurang, kecapean, terus tidak pernah olahraga, ya percuma terapi yang kita lakukan. Jadi harus imbang dokter ya. Benar. Harus imbang pola hidup sehat, kemudian ada terapi-terapi yang dilakukan, itu cara alami. Tapi tetap pakai obat dokter. Jadi kalau pada saat muncul gejala itu iya, jadi kita biasanya kasih obat untuk pasien. iya. Nanti pasien biasanya kalau memang jenisnya yang ringan dan sering kumat-kumatan itu biasanya tahu deh ini jenis obat yang biasa dipakai. Salah satunya termasuk obat-obatan itu untuk yang orang mabuk kendaraan. Nggak sebut merek ya, tapi ada obat untuk mabuk kendaraan, itu juga bisa salah satunya untuk membantu mengurangi gejala vertigo. Oh bisa ya Nah, dokter jadi ya. kalau sudah pernah sekali berobat, tahu obatnya cocok yang mana, karena ada macam-macam, it's okay, keep aja, selalu sedia di rumah, nggak apa-apa. Jadi ketika misalnya kumat, bisa coba diminum dulu. Kalau setelah minum obat tersebut gejala membaik, ditambah dengan latihan yang saya bilang tadi, mungkin tidak perlu. Tidak perlu. Iya. Oh iya dokter, ada nih hal yang lagi bukan hal informasi yang tersebar di layar bahwa diabetes itu ada hubungannya dengan vertigo. Itu diabetes yang menyebabkan vertigo atau vertigo dulu baru diabetes? Gimana dokter yang betul? Jadi memang benar, jadi diabetes ini penyakit yang kalau saya bilang di antara sekian banyak penyakit itu yang paling jahat ya. Karena kenapa? Diabetes ini bisa menyerang segala macam, pembuluh darah dia serang, saraf pun juga bisa dia serang ya. Kalau dia nyerang pembuluh darah, maka yang paling sering jadinya gangguan jantung, gangguan ginjal, stroke ya. Dan kadang-kadang juga ini kaki juga jadi rusak karena gangguan aliran darah. Kemudian untuk saraf, termasuk salah satunya dia sering makan adalah saraf yang ada di permukaan kaki, sehingga kaki sering terasa tebal, dan termasuk saraf keseimbangan. Jadi diabetes ini bisa juga menyebabkan seseorang menjadi, istilahnya kita bilang vestibulopati, suatu sindrom, termasuk diantaranya muncul gejala vertigo, murni bukan karena infeksi, bukan karena stroke atau lain sebagainya, cuman karena sarafnya memang rusak karena diabetes. Karena diabetes. Itu mekanisme pertama. Mekanisme kedua, diabetesnya menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di batang otak atau di otak kecil, sehingga menyebabkan gejala gitu vertigo. kan. Jadi ada dua mekanisme. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak nih dokter ya atas penjelasan
penjelasan tentang vertigo. Semoga membantu. Iya, amin. Sangat membantu dokter. Tentunya saya penonton di studio sekaligus peserta sekaligus pemirsa di rumah tentunya baru tahu nih bahwa ada vertigo yang genetik, ada juga vertigo yang kambuhan yang disebabkan infeksi dan lain sebagainya, dan kita tentunya tahu bagaimana cara penanganan ketika kita itu mengalami gejala-gejala vertigo ya. Tentunya jangan lupa pemirsa, semuanya harus seimbang, pola hidup sehat, ada olahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian ditambah dengan terapi-terapi. Dan jangan lupa konsultasikan diri Anda ke dokter apabila mengalami gejala vertigo yang berkepanjangan supaya segera diobati. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa vertigo itu bukan tidak bisa sembuh, sangat bisa sekali asalkan kita tahu caranya. Nah, pemirsa di rumah, terima kasih ya atas waktunya juga, dan tetap setia nonton di acara Sehat Negeriku supaya kita tahu ulasan-ulasan tentang kesehatan yang tiap minggu topiknya selalu berubah. Jangan lupa apabila ingin mengkonsultasikan atau menanyakan tentang topik yang akan datang di nomor di bawah ini ya, gitu, supaya bisa kita bahas nanti topik yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Kita undur diri. Saya Umu Zumaira Simsyah dan Dr. Istanova mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap di channel Dawa TV, saluran informasi dan pendidikan. Tentunya di acara kita Sehat Negeriku. Alhamdulillah.